Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, pembawaannya agak serius karena di video kali ini kami bercerita mengenai kisah kutukan keluarga pelakor. Macam judul sinetron ya Jess ya, tuh kan udah gak jadi serius lagi kan. Tapi memang itulah isi video kami kali ini, kisah kutukan keluarga pelakor. Di video kali ini gue bener-bener menjadi host, kami rock and roll aja. Jesslyn yang akan bercerita mengenai kasusnya. Kalau ada detail 1-2 yang mesti ditambahin, nanti gue juga ikut tambahin. So langsung aja, kutukan keluarga pelakor. Stay tune. Sebelum kami cerita lebih lanjut, kami memang sudah meminta izin dan mendapat izin dari klien yang bersangkutan. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya kami ingin memastikan dan meminta izin kepada Kakak apakah tim boleh membawakan cerita Kakak dengan menggunakan nama dan foto asli. Mohon konfirmasinya ya Kak, terima kasih banyak. Klien menjawab, halo selamat malam juga, foto asli boleh dipakai. Tapi muka saya saja yang jelas. Muka anggota keluarga saya mohon di-blur. Nama asli saya Dewi boleh dipakai. Untuk keluarga saya mohon dinamakan sesuai status hubungannya dengan saya. Contoh ibunya Dewi, ayahnya Dewi, neneknya Dewi, dan seterusnya. Jadi syukur alhamdulillah kami sudah mendapat izin dan kami akan mulai menceritakan kutukan keluarga pelakor ini. Kok aku kayak gak biasanya ya Jess bawanya. Iya, kok kayak di channel-channel misteri gimana gitu. Kayak setajam pisau cukur gitu loh. Aku suka nonton tahu itu dulu. Yaudah lanjut. Oke. Silakan Jess, kamu mau mulai dari mana? Oke, pertama-tama ini foto-fotonya nih. Iya, aku masih I think paling enak kamu dari foto yang ini, masternya. Oke. Ini satu keluarga full. Oke. Silakan. Di sini fotonya. Di sini fotonya. Oke, pertama-tama klien kami kali ini berusianya 50 tahun ya kak, yes. Berusia 50 tahun, yang bernama Dewi. Dewi adalah nama asli dari klien kami. Nah, foto ini merupakan foto dari keluarga Dewi. Yang paling kiri itu adalah adiknya Dewi, lalu itu ada ayahnya Dewi, terus ada adiknya Dewi lagi yang perempuan, ada mamanya Dewi, dan yang di sebelah kanan itu yang pakai baju Pamsos 87 itu kakaknya Dewi. Nah, di samping kakaknya Dewi itu ada istrinya kakaknya Dewi, which is kakak ipar. Oke, kita Dewi lanjut. Sendiri yang Dewi sendiri yang ada di tengah. Yap, betul. Dewi yang pakai baju putih ini. Pertama-tama Dewi datang kepada kami dan menanyakan, Anomali, wah saya udah bingung ya, saya tuh mesti mulai dari mana. Jadi saya tuh sudah selama 15 tahun mencari jawaban ini, dan saya sudah sering sekali ke orang pintar. Tapi ibaratnya bukan karena saya tuh tidak menemukan jawaban, cuman saya tuh ingin mendapatkan konfirmasi dari berbagai banyak pihak saja. Dan sebenarnya saya sendiri juga ya mengalami kejadian yang memang di luar nalar. Nah oke. Terus kita mau dari sini dulu apa mau ganti foto lagi? Kejadian yang di luar nalarnya kayak gimana misalnya? Kejadian di luar nalar. Oke. Dewi adalah satu-satunya anak yang syukurnya sampai detik ini masih normal gitu. Tapi itu pun Dewi sudah merasa mau gila. Karena di samping-sampingnya kakak beserta dengan adik-adiknya mengalami kejadian yang janggal. Yaitu kalau nggak meninggal disabilitas. Ada, ya disabilitas, yaitu tunarunggu. Itu adiknya yang perempuan. Oke, kita jelasin dulu ya satu-satu ya. Yang adik ini meninggal di tahun 2009. Ya, yang ayahnya itu meninggal di tahun 2015. Jadi kayak banyak kejadian meninggal yang beruntun gitu. Oh, pertama-tama sebenarnya kakaknya dulu yang meninggal. Tahun berapa? 2008. Jadi kakak 2008 disusul adik yang laki-laki 2009, lalu ayah 2015. Ibu sama adiknya Dewi masih hidup sampai sekarang. Tapi adiknya ya tunarunggu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ibunya sekarang dalam kondisi itu kalau bahasa Indonesianya apa ya Kak Bele? Kalau di vegetatif atau koma ya? Aku lupa.
kayaknya masih bisa dengar, matanya kebuka gitu, dan tapi masih bisa dengar cuma nggak bisa bales. Kayaknya lebih ke vegetatif ya. Nggak tahu, menurut Anovers gimana? Kami juga nggak yakin itu vegetatif atau koma. Kayaknya Kalau koma bukan deh. Kalau Iya. koma kan nggak sadarkan diri tapi masih bernafas gitu. Anggap saja mirip vegetatif lah. Ya sudah, for now kita anggap saja vegetatif. Gitu. Well, kalau menurut Google, apa itu kondisi vegetatif? Kondisi vegetatif adalah keadaan gangguan kesadaran yang parah. Pasien mungkin membuka mata, memiliki siklus tidur bangun, tapi kehilangan fungsi kognitif dan kesadaran diri. Hampir ya, semi vegetatif sebenarnya, karena kita dikasih videonya bahwa ibunya Dewi itu memang buka mata dan memang masih memiliki siklus tidur bangun, memang kehilangan fungsi kognitif, tapi tidak kehilangan kesadaran diri. Kayak masih dipanggil kayak gini, tapi nggak bisa jawab apapun gitu. Apa tuh namanya? Anggap saja for now vegetatif, biar gampang memudahkan cerita. Lanjut, Jess. Oke, ini aku jelasin bagaimana proses meninggalnya yang aku ketahui dari Dewi ya teman-teman. Jadi yang paling kasihan itu sebenarnya adik laki-lakinya Dewi. Dewi mengenal adik laki-laki ini sebagai sosok yang baik, penurut, penyayang gitu ya teman-teman. Yang awalnya normal, tiba-tiba menjadi ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, sebenarnya nggak tahu jelas apa yang membuat adik ini tuh bisa begitu. Kalau nggak salah pulang dari Jepang ya Kak Wil ya, adiknya ya? Iya. Terus tiba-tiba mengalami ODGJ. Lalu waktu pulang ke Indonesia itu katanya sempat mengalami kejadian yang kayak nggak masuk akal. Sebagai contoh, adiknya ini kayak kesurupan, terus ngelihat Dewi gitu ya, matanya tuh bisa kayak belok banget, tapi beloknya tuh aneh gitu, katanya bukan belok ala-ala manusia, belok ala-ala jin gitu. Dan katanya Dewi, menurut temannya Dewi, ini kayaknya buto ijo deh yang masuk ke adik kamu nih gitu. Terus nggak lama kemudian katanya mamanya Dewi itu ngecat rumahnya jadi warna hijau, padahal tadinya temboknya putih. Terus Dewi bingung, loh kok kenapa dicat hijau, padahal biasanya selalu dicat putih. Nah, temennya Dewi kasih tahu, itu karena mamamu sepertinya ritualan buto ijo gitu. Oke. Terus kita ke ayahnya ya. Yang ayahnya ini sih sebenarnya meninggalnya karena sakit ya Kak Wil ya. Sebenarnya sih normal aja, tapi orang pinter dan beserta dengan kami anomali merasa, loh kok kayaknya si ayah ini dimensinya agak lain nih, bukan naik gitu ke tempat yang seharusnya, tapi malah ada di dimensi jin teman-teman. Yes, nanti kami cerita kenapa. Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Kalau adiknya kan, adik perempuannya masih hidup, ibu juga tadi sudah dijelaskan kondisinya. Nah, kita lanjut ke kakak yang pakai baju Pamsos 87 ini. Si kakak itu meninggalnya aneh teman-teman. Meninggalnya dalam keadaan pakai Viagra. Pakai Viagranya ke siapa? Bukan ke istrinya, tapi pakai Viagranya ke wanita lain gitu, entah mungkin pacarnya, entah mungkin simpanan ya, kita kurang jelas juga. Tapi ya pokoknya bukan menikah secara sah gitu ya. Setelah istrinya meninggal secara naas ketika sedang melahirkan. Oke, kita ke yang paling kanan dulu, yaitu istri dari kakaknya Dewi. Kami ngerasa ini kasihan banget arwahnya. Karena sampai detik ini kami merasa kayak nangis gitu loh arwahnya. Sementara kami juga ngerasa ini kakaknya gak benar-benar cinta sama istrinya. Kakak iparnya Dewi. Iya, alias istrinya. Ini dia meninggalnya 2003 dalam keadaan bawa bayi. Kasihan. Pertanyaan Dewi sekarang. Setelah mengalami asam garam kehidupan beserta dengan keluarga saya yang kalau nggak meninggal
berkebutuhan khusus ini, menurut kalian anomali, ini tuh tumbal nggak dari mama saya? Ya, mama saya yang masih dalam keadaan hidup tapi tidak sepenuhnya bisa berbicara seperti orang normal ini. Oke. Kita ke foto selanjutnya. Foto ini adalah 3 generasi, yaitu foto neneknya Dewi yang di paling kiri, terus ada di tengah itu foto ibunya Dewi, dan yang terakhir yang paling kanan yang si unyu-unyu kecil ini adalah Dewi waktu masih kecil. Sebenarnya bukan dari mamanya aja, tapi sebenarnya dari neneknya sendiri juga main gaib, teman-teman. Dan fun fact-nya adalah nenek adalah seorang pelakor dan ibunya Dewi, jadi neneknya Dewi adalah seorang pelakor dan ibunya Dewi juga adalah seorang pelakor. Nih, satu lagi fotonya. Kamu jelasin bahwa nenek sebagai pelakor itu suami orang. Ibu juga pelakor suami orang, yang dokter tadi. Ibu pacar orang. Pacar ya? Iya. Silakan. Ya. Oke, jadi ini foto lagi, ini foto nenek ya teman-teman. Tapi maaf mukanya di blur. Nah, di samping bawah kiri itu ada foto kakeknya Dewi dan ibunya Dewi ketika masih remaja. Si kakek ini sebenarnya udah punya istri, teman-teman. Tapi si nenek bujuk rayu gitu ya, dengan rayuan manisnya akhirnya si kakek jatuh cinta sama nenek. Lalu punya anak lah. 1 orang saja, yaitu si ibu. Ibu diajarin sama nenek. Ini misalnya aku jadi neneknya. Nak, kamu kalau mau cari suami itu yang kaya, nak. Pokoknya gimana caranya kamu tuh harus menjadi perempuan yang lemah lembut, yang bisa merayu laki-laki, yang kalem, jelita gitu, nak. Nah, ini ibu ajarin ya, nak. Ayo kita pakai susuk-susukan. Gitu. Terus, teman-teman, Dewi nanya, wah, ini kok sama ya seperti yang orang-orang pintar sebelumnya saya datangi. Saya mau tanya, jadi ini tuh ngaruh gak sih sampai ke keturunan-keturunan selanjutnya? Kan nenek saya begitu, ibu saya juga begitu. Jawabannya, iya ngaruh. Bahkan ngaruh juga loh ke dirinya mereka masing-masing. Ya pasti ya, namanya bikin perjanjian. Ya. Ya suka gak suka, sengaja nggak disengaja, ya ini sih konteksnya sebenarnya lebih ke sengaja sih ya Kak Wil ya. Ya ini lebih ke sengaja sih. Nah nenek itu meninggalnya susah teman-teman. Bahkan katanya Dewi sampai harus diberesin gitu sama orang pinter sekitar daerahnya mereka untuk bisa dibantu naik ke atas gitu, untuk bisa meninggal. Harus dibantu. Ibu juga sampai sekarang tuh Dewi tuh sampai bingung gitu. Kok ya anak-anaknya udah pada meninggal, ayah saya juga udah meninggal, ibu saya ini loh nggak meninggal-meninggal. Tapi bukannya saya tuh sebenarnya mau ngedoain dia supaya meninggal, bukan. Cuman ibu saya tuh sakitnya udah lama loh, Willy, Jesslyn. Makanya aduh kasihan gitu loh saya lihatnya. Bisa nggak ya dia tuh supaya berangkat juga. Ini foto terakhirnya Lebaran 2022, masih terbaring seperti itu secara vegetatif. Dan hingga kemarin 2025 konsul bersama anomali, kondisi ibu tidak berubah, masih sama seperti ini. Lanjut. Terus pertanyaan Dewi, gimana ya supaya mama saya tuh bisa
naik, bisa cepet-cepet aja gitu ke tempat yang selanjutnya karena kasihan kan doi. Oke. Nah, kami mendapatkan abstrak bahwa lebih baik Dewi langsung bisikan ke Mama. Ma, kami di sini sudah siap. Itu gak sih? Aku lupa deh. Iya. Intinya Dewi's job adalah untuk memberitahu ke ibunya. Boleh tolong dibantu ingat. Cuma ngasih tahu ke ibunya. Ibunya mau tetap kekeh kayak aku masih pengen hidup terus atau enggak, itu terserah dia. Jadi kasih tahu ke ibunya gimana? Waktu itu kan kita ada kayak mah gitu. Aku lupa ya. Intinya suruh kembali ke Tuhan aja sih. Aku inget. Dewi harus berkata seperti ini kira-kira. Ini saran dari Grim Reaper ya teman-teman sebelumnya. Ma, udah ma. Yang udah-udah, ya udah. Dulu Mama pernah main. Semua apa yang ada di badan Mama, semua yang pernah Mama lakuin, Mama lepasin. Mama fokusnya kembali lagi kepada Tuhan, Ma. Jadi Mama, ini kan Muslim ya teman-teman. Jadi Mama kembali kepada Allah. Ingat, Ma, kita semua di sini akan kembali kepada Allah. Jadi cukup begitu saja teman-teman. Lalu untuk mamanya tuh masih mau hidup atau mamanya sudah ya deh gitu, aku ngelepasin semuanya lalu mau berangkat, itu terserah pilihan mamanya. Yes. Kan kami kan gak bisa maksa kan. Nah, Kawil boleh tolong bantu gak? Maksudnya reminder gitu. Apa yang dari tadi tuh ada ketinggalan? Enggak kok, kamu membawakannya dengan bagus. Anovers ditunggu ya komennya mengenai bagaimana Jesslyn menceritakan ulang kasus ini. Karena feedback, kritik, dan komen Anovers sangat dihargai dan sangat membangun Jesslyn. Karena kalau gue yang ngomong dia sering gak mau denger. Mesti Anovers yang ngomong. Bukan gak mau denger, aku tuh kadang tuh kayak suka apa ya. Sekarang sih aku lately, ini thank you juga ya buat Kak Willy, buat Anovers, karena aku ngerasa makin pede. Tapi kan kadang kan kalau Kak Will muji aku, apa mujinya karena nggak apa-apa Jess gitu. Udahlah. Iya, basically ya you are a woman kan. Biasanya namanya woman itu butuh berbagai source untuk memvalidasi. Misalnya ada satu orang bilang, kamu cantik Jess. Kamu kadang nanya orang lain. Ketika udah 3 atau 5 orang bilang, yes kamu cantik, baru kamu, apa aku cantik ya? Asik. Waktu itu ya Anovers, kita intermezzo dulu ya. Dia lagi nyetir. Waktu itu kami habis makan dari restoran favorit kami, pakai mobilnya Jesslyn. Kayaknya ada kucing nyebrang atau tikus ya. Kucing. Terus Jesslyn ngerem mendadak, kungkit gitu kan. Ada bunyi gebrak gitu kan. Kita bingung, ini bunyi rem, bunyi ban ngeskiding ke batu. Sampai Jesslyn, aduh, kucingnya kelindes gak ya? Ya gue turun dong, gue kan di sisi kiri kan. Gue ngeliat gak ada darah, gak ada apa sih, gak ada kucing itu apa kan. Dia kepikiran terus men, sampai rumah itu kepikiran terus. Dan gue udah bilang, enggak Jess, enggak, udah tenang. Enggak mau, masih kepikiran. Tahu siapa yang ditanyain? Kameramen gue ditanyain, gimana tadi ada kucing nabrak gak ya, mati gak ya? ART gue ditanyain, gimana ya? Bokap gue ditanyain. Saking aja sopir angkot gak ditanya nama Jesslyn. Mungkin ditanya nama dia. Bahkan mungkin kalau semut bisa tanyain, semut tadi. Enggak, aku gak nanya bokap. Ya pokoknya kamu tipe yang suka nanyain aja. Iya. Anyway, balik lagi. Sebenarnya sebelum Dewi menanyakan berbagai pertanyaan, begitu foto yang satu keluarga ini di laid out di table, gue dan Jesslyn langsung salah fokus. Kami langsung salah fokus dengan, ini siapa? Karena cantiknya gak wajar. Iya betul. Cantiknya itu kayak, anjir nih, bau gaibnya tuh kencang banget. Kami bahkan belum memvalidasi apa-apa, tapi kayak udah der nyetrum. Tapi ya sih, waktu selama di sesi konsultasi tuh kok nyetrum ya, wah ini beneran ada sih. Ibaratnya biasa kan teman-teman pernah gitu ya ngedengar mungkin di video-video sebelumnya gitu. Kami kalau mendengar cerita
atau melihat suatu penampakan gitu, kami harus memastikan, oke, penampakan atau ceritanya itu sesuai nggak dengan energinya. Betul. Kalau energinya tuh nendang gitu, oke, ini ya berarti memang lebih sesuai gitu. Tapi kalau misalnya energinya di bawah, ya sepertinya memang entah itu bunga mimpi atau itu sesuatu yang aman-aman aja kayak gitu loh teman-teman. In this case ini memang beneran ada energinya. Yes. Dan memang arahannya bukan untuk kekayaan ya, memang untuk penarik. Untuk penarik, betul. Penarik lawan jenis. That's why nenek pelakor, ibu dari Dewi pun juga pelakor. Dua-duanya pelakor. Dan meninggalnya susah. Mereka mempunyai satu kesamaan yaitu. Ya. Dan di situ ada konflik sedikit aku dan Grim Reaper. Ada yang tadi kita kelupaan bahwa sebenarnya teman-teman, bertransaksi dengan jin itu nggak melulu yang bertransaksi akan berakhir di dunia jin. Yang justru berakhir di dunia jin adalah ayahnya Dewi. Betul. Kami bingung, loh, ayahnya kami scan, kami coba validasi, dia tidak membuat transaksi perjanjian, kok bisa end up di dunia jin? Kenapa dia bisa begitu? Kamu ingat nggak? Ingat. Silakan. Jadi sebenarnya ayahnya ini tuh ya orangnya tuh nggak mau diganggu, terus gengsinya tuh tinggi banget teman-teman. Kenapa dia gengsi tinggi banget? Dulunya beliau adalah seorang dokter spesialis yang ternama. Yes. Tapi maaf banget teman-teman, kami kan nggak bisa kasih tahu namanya. Dan ya sangat dikagumi lah pada masa itu. Itu tahun 1960 ya. Dan memang keluarga Dewi ini adalah keluarga yang terpandang. Please keep in mind teman-teman, foto yang master ini adalah foto hampir 30 tahun lalu. Mungkin 30 tahun lalu. Karena Dewi sendiri kan udah 50 kan. Jadi kalau 50 dikurang 30 ya make sense. Ini bahkan Dewi mungkin masih usia berapa gitu loh. Ini masih belasan. Oh, dan ini tadi aku lupa cerita juga. Dewi itu orangnya sebenarnya sangat berbeda gitu dengan keluarganya. Satu hal yang membuat Dewi stres adalah, kenapa ya? Aku tuh dari dulu tuh nggak suka gitu kelanak-kelanikan kayak begitu. Tapi mamaku, papaku gitu bahkan sampai juga ritualan, terus mereka juga percaya dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kayak aku tuh tinggal di keluarga yang vibe-nya beda banget. Dan itu buat aku stres, aku sampai depresi. Dan sempet gitu ada rasa apa aku tuh mengakhiri hidup aja ya. Sampai akhirnya aku tuh ke psikolog pas usia aku masih 16 tahun. Oke. Kata Dewi. Kita balik ke papanya. Jadi betul, papanya itu adalah dokter spesialis di tahun 1960-an. Zaman itu, Anover semua, zaman dimana mungkin Indonesia baru merdeka sekitar 15 tahun kan. 1945 tambah 15 kan 60. Itu profesi-profesi seperti dokter, arsitek, insinyur tuh masih sangat digadang-gadangkan. Dan itulah golden profession pada zaman itu. Pada zaman sekarang situasi sudah berubah. Zaman dulu nggak ada influencer, nggak ada unboxing di YouTube making money, itu nggak ada. Zaman dulu 3 itu yang kita sering dengar dari generasi baby boomers: dokter, insinyur, arsitek. Karena masih zaman pembangunan Indonesia. Betul. Ya kan? Bisa dibayangkan betapa uang mengalir dengan sendirinya ke bapak ini, ke dokter ini. Dan bisa dibayangkan betapa terkenalnya dia. Singkat kata, karakternya ini karena circumstancesnya itu menjadi sombong. Dan kami berhasil memvalidasi kepada Dewi, papa nih gengsinya tinggi banget ya. Dan kalaupun salah, kayak ngakunya begini. Misalnya dia ketahuan, kamu mutusin pacar kamu demi ini ya. Harusnya kalau pria yang sportif dan memang mungkin tahu itu salah dilakukan, dia bilang, iya aku gak bangga sih, tapi ya udahlah, aku lebih sayang sama yang ini, yang baru, pacar baru. Oh tidak, memorinya berkata seperti ini. Iya kenapa? Iya gue salah, terus mau lo apa gitu. Loh kok jadi begitu? Dan memang pas masih jadi dokter tuh, wah gengsinya. Ya dokter zaman sekarang juga banyak yang gengsi, tapi yang baik pun juga banyak, seperti dokter Ben. Nah, untuk menjawab kenapa si ayahnya ini berakhir di dunia jin padahal dia tidak melakukan transaksi apapun. Sepertinya selama 30 tahun hidup itu,
1-2 kali ayahnya pun walaupun dia bukan indigo dan bukan sensitif, dia merasakan keberadaan entitas lain yang ini kok kayaknya ada yang nggak normal ya. Ini entitas apa ini atau presensi apa ini? Nah, ketika meninggal, saking gengsinya ayahnya tuh pengen ketika udah meninggal pun masih dipandang sama arwah-arwah lain. Astaga. Dan what's the best way? Dia melakukan itu, dia dompleng di jin-jin setempat. Kita juga nggak ngerti itu jin dari mana ya. Karena ketika kita ngecek koordinatnya, jiwanya bukan di dimensi klasifikasi video kami kan ada tuh. Dia nggak di dimensi abu-abu, di dimensi iblis enggak, di check-in enggak. Intinya di dimensi jin. Kongko-kongko. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kalau misalnya suatu saat ada orang pinter atau apa, mohon-mohon, minta-minta, terus ada jin yang nyamber, dia pengen ikut-ikutan. Saya sudah lama di sini kok jadi begini sih. Tapi gila hormatnya tuh kebawa sampai mati. Nah sebenarnya jin itu ya Kawil, aku berasa itu dari lini mama-mama juga. Iya. Jadi inilah contoh orang gila hormat terbawa sampai meninggal, dan setelah habis meninggal pun masih gila hormat. Ini contohnya. Tapi aku ngerasa nggak menderita sih beliau. Nggak menderita. Dan nggak dikerangkeng juga sama jinnya. Yap. Untungnya. Bagian gue cerita mengenai after death-nya. Tadi kan Jesslyn udah cerita mengenai cerita keluarga ini in a nutshell, secara garis besar. Sekarang bagian gue cerita mengenai after death-nya. Kalau yang adiknya Dewi, dimensinya relatively cukup enak dan pokoknya di kubu kanan. Memang sempat melewati beberapa hal yang tidak enak dulu, namun intinya di kubu kanan. Kakak ipar, almarhum kakak ipar, yaitu istrinya kakaknya Dewi, ini kasihan juga. Dia melekat sekali dengan bayinya itu. Dia masih mencari bahwa kemana bayiku. Dia melekat, jadi dia tidak rela meninggal dan mencari bayinya. Ini kasihan sih. Long story short, Grim Reaper mengatakan bahwa ini terpaksa kami ambil alih karena dia terlalu melekat, dan kalau kami sudah memberitahu yang bayi itu sudah di tangan kubu kanan. Sudah waktunya kamu berangkat. Ya setelah sekian banyak waktu, nggak tahu berapa tahun, akhirnya sih dia mau juga. Tapi kayaknya belum take off sih Jess. Masih seputar-seputar check-in dimensi yang transisi atau abu-abu. Betul. Kita nggak detail. Lebih ke dimensi transisi sih. Iya. Yang agak-agak nusuk tuh yaitu kakaknya Dewi. Kami berhasil memvalidasi beberapa hal. Ternyata dia memang playboy. Betul. Jadi ini aku tambahin ya Kawil. Setelah istrinya ini meninggal, baru beberapa bulan aja dia udah langsung punya pacar baru, teman-teman. Kayaknya bahkan pas mengandung pun dia udah punya. Iya, yang udah. Baru deh. Iya, I remember. Wah, itu sakit hati banget istrinya. Kasian sih. Dan the bottom line, kami berhasil memvalidasi dan ngecek bahwa si kakak aware, sadar dengan perbuatannya, namun terus-terusan dilakukan. Untung nih orang gak masuk dunia gelap. Tapi akibatnya dia sepertinya harus masuk dimensi belajar lagi. Nah, dimensi belajar lagi ini bisa 2. Dimensi belajar lagi seperti yang kami bilang di klasifikasi video kami, ataupun reinkarnasi lagi, tapi pelajarannya susah dan mungkin dia harus bayar semua kesalahan-kesalahan itu. Dan itu tidak enak, teman-teman. Nah, udah mendekati chapter terakhir. Ini yang menjadi intinya. Adik, silahkan Jess, kamu cerita after death-nya gimana? Oke, jadi adik setelah meninggal, aku ngelihat loh kok itu adik jalannya kayak muter aja gitu. Terus kenapa dia kayak ngerasa kehilangan arah ya? Terus Dewi bilang, oh apa mungkin itu ya, karena semasa hidupnya memang adik ini tuh bisa kayak mutar-mutar gitu. Maksudnya dia tuh kayak berada di pikiran yang sama, kayak berasanya tuh waktu tuh kayak di tempat yang sama aja terus kayak gitu. Waktu juga di waktu yang sama. Kayak gitu, jadi hanyut ke dalam dirinya sendiri. Nah, itu ke bawah sampai meninggal. Jadi kayaknya
sudah meninggal pun mungkin entah dia tuh nggak berasa meninggal, terus dia juga mungkin ada trauma karena kan pernah ketemu dengan jin-jin seperti itu. Terekspos dan Iya, terkontaminasi, terpapar. dan dia tuh melihat loh Kak Will. Iya. Jadi waktu adik berubah menjadi ODGJ itu dia tuh melihat dengan jelas makhluk-makhluk seperti itu. Bahkan aku juga dapat vision ada kayak dia tuh ada kayak rasa takut tapi dia tuh nggak bisa ngomong, jadi kayak cuman terpaku diem aja kayak gitu. Nah lanjut, akhirnya kami dibantu sama Grim Reaper membuka semacam kayak portal gitu ya Kak Will, untuk berkoneksi dengan si adik. Si adik ini aku lupa inget dimensinya, kayaknya sih kalau nggak salah roaming deh Kak Will. Iya, alias gentayangan. Nah, dan terus, tidak ada yang mengganggu sih. Enggak, untungnya sih nggak ada yang ngeganggu. Nah, terus akhirnya berkomunikasi lah si kakaknya ini. Terus aku dengar satu kata, adiknya bilang, Mbak gitu. Terus aku tanya, Kak Dewi dulu dipanggilnya Mbak ya? Iya, dulu dia manggil saya Mbak Dewi katanya. Iya, adik bener-bener bingung kayak coba Mbak bantu. Akhirnya Dewi bilang, iya udah kamu naik ya Dek, kamu ketemu cahaya, di situ udah ada Grim Reaper yang bisa bantu kamu naik. Ya memang kayak masih bingung gitu ya adiknya, tapi akhirnya melangkah bersama dengan Grim Reaper dan perginya cepat sekali ya Kak Wile waktu itu ya. Iya. Nah sekarang yang pengen aku tanya ke Keris ya, kan engkau pernah bilang Keris kalau kind of like ODGJ itu ketika meninggal itu balik normal kan. Yang jadi pertanyaanku, kenapa masih ada bisa arwah yang dibiarkan oleh kubu kanan sih Keris? Kenapa sih? Why? Aku tidak mengerti kenapa ada arwah yang kehilangan arah itu dibiarkan oleh kubu kanan. Pertimbangannya apa Keris? Pertama-tama dia harus sadar ketika dia sudah meninggal dulu Willy. Oh. Karena semasa hidupnya dia melihat makhluk gaib. Dia merasa dia masih berada di realitas seperti waktu itu. Oh, distorted. Jadi dia bingung kayak ini masih hidup atau enggak. Iya. Namun ketika dia sadar, oh ternyata aku sudah tidak hidup lagi, dia sebenarnya bisa kembali normal. The moment ketika dia menyebut itu adalah orang yang dikasihinya, itu adalah kakaknya, itu berarti dia sudah sadar Willy. Oh. Berarti hanya perlu pancingan sedikit. Betul Willy, untuk ODGJ hanya perlu pancingan sedikit. Dan kalau ini biasanya kalau bertemu dengan arwah yang baik juga dan mengatakan kamu sudah meninggal, itu akan sangat membantu sekali. Ini pelajaran baru buat kami Keris, buat aku dan Jesslyn. Jadi maksudmu Keris, jika kami nanti akan menerima kasus dan berhadapan dengan arwah yang belum tahu arah, bisikan pertama-tama jelaskan dia bahwa kamu sudah meninggal. Kamu sudah meninggal. Kamu dulu hidup menjadi manusia. Iya. Itu sebabnya kenapa banyak arwah anak kecil juga kan Willy. Aku jadi ingat kasus John Benet Ramsey, Keris, 3 tahun lalu yang kami anomali formasi lama. Ya juga ya, dia kenapa dibiarin kubu kanan dan lontang-lantung? Karena dia gak sadar dia meninggal. Terus aku dimarahin kan sama arwah anak kecil temennya, dasar bego lu dam es, lu malah bikin dia nginget-nginget pas kejadian meninggalnya. Tapi sekarang aku rasa itu dibutuhkan sih Keris. Kesannya gak enak tapi kok kayaknya harus disampaikan ya. Tapi Keris, aku mau tanya, emang Grim Reaper gak kasih tahu bahwa kamu sudah meninggal gitu? Biasanya kan Grim Reaper kan nyatet terus kasih tahu. Iya, tapi kalau arwah tersebut belum mau tahu bagaimana? Atau belum bisa tahu? Ya seperti John Benet Ramsey.
Atau memang ya simply lost aja gitu loh, simply nggak tahu. Atau simply denial, menolak. Ya, simply denial juga bisa. Seperti ayahnya itu. Aku yakin ayahnya tahu itu clear, dia udah meninggal, tapi menolak aja, masih pengen dihormati. Memang ODGJ ada yang beberapa waktu, tapi ada juga yang sadar sih Willy. Ada yang butuh beberapa waktu dan ada yang sadar langsung. Jadi bolehkah dikatakan Keris bahwa kubu kanan sengaja membiarkan tanpa intervensi sampai ODGJ itu snaps, sadar gitu? Begitukah? Kalau nggak sadar-sadar bagaimana Keris? Atau hampir tidak ada kejadian seperti itu? Oh, ini dari Seven Prime. That's why ada orang-orang tertentu, maksudnya manusia yang masih hidup, yang tiba-tiba tergelitik untuk mendoakan. Ya itu salah satunya Willy. Oh. Tapi ingat, mendoakan juga kadang kalau tidak tulus tidak sampai. Ini lessons baru sih buat kita. Kalau cuman kayak baik kewajiban aja, ya mungkin tulus-tulus, tapi kayak cuman kewajiban doang. That's exactly what happened dengan episode kita sebelumnya, Dimensi Limbo. Ingat? Yang kita nanya, Grim Reaper juga, kok udah didoain, tapi kok nggak masuk ya? Ya karena mungkin udah doanya setahun sekali doang, udah gitu persyaratan doang. Jadi doanya lebih ke baik kewajiban atau baik seremoni aja. Ya itu nggak masuk sih itu sih. Oke, ini baru ini. Ini sesuatu yang baru. Tapi jangan khawatir Willy. Kubu kanan tidak sejahat itu. Tidak secuek itu. Menurutmu Keris, kubu kanan juga memberikan time limit nggak sih? Tentu Willy. Jadi kalau memang udah benar-benar arwahnya nggak sadar, orang yang tergelitik, sistem fail safe kedua juga gagal, pasti kubu kanan ambil alih dong. Oh, kita mesti lebih banyak belajar sih mengenai dimensi after death untuk mempersiapkan kita. But pun, ya. Makanya kamu tidak pernah lihat manusia purba kan yang ada di sini. Arwah manusia iya purba. Iya juga ya, tidak pernah. Mentok paling parah ya ratusan tahun lalu, Keris. Zamannya Jesslyn waktu masih SMP ngelihat arwah prajurit Belanda. Itu kan ratusan tahun. Enggak sih, itu kan tahun 19. Iya ya, nggak nyampe ratusan tahun ya. Nyampe. Maybe 19 berapa? 20, 1910? 40. Kalau 20 sih ya udah sampai sih. Kan technically kan Belanda terakhir. Iya. Ya, let's say 30 40 mungkin. Ya juga ya, berarti dia nggak mau move on tuh. Ya oke, make sense. Udah aku jadi pengen ketemu lagi. Ganteng soalnya. Sayang waktu itu aku lagi ujian jadi nggak bisa ngobrol, ya udahlah. Mulai gebleknya Jesslyn kan, kacaunya Jesslyn mulai nih. Itu arwah prajuritnya cakep bener, aku lihat hidungnya gitu. Tapi dia nakutin gitu dengan kayak tes gitu, blood keluar dari topinya. Dia pakai topi gitu teman-teman, pakai baju army, kan cakep ya, kayak siapa yang nggak suka. Aku sih lemah sih sama cowok-cowok kayak TNI gitu, lemah. Yalah, pupuslah harapan bahwa kita gayanya horor serem, pupuslah harapan itulah. Terus, ini pertanyaan terakhir dari Dewi. Jadi anomali, sebenarnya kutukan ini tuh kena gak sih? Kayak, kan mama jadi susah meninggal, nenek jadi susah meninggal. Kena gak ke saudara-saudara saya, terus ke saya dan anak-anak saya? Jawabannya, Kawil? Maunya kami menjawab secara sederhana iya. Tetapi kami belajar dari kasus ini bahwa definisi tumbal itu tidak sesimpel gue bikin transaksi, keluarga gue ntar semua dia ambil nyawanya, jantungnya berhenti, mereka sakit, kanker dan yang lain-lain. Yes, mereka bayar harga dengan jin gue kaya raya. Ternyata definisi tumbal itu tidak sesimpel seperti itu. Per pengalaman anomali, biasanya yang bayar harga itu adalah si pelaku sendiri. Pelaku utama, direct. Nah, kenapa keluarga-keluarga kesannya bisa seakan-akan terimbas?
itu Grim Reaper memberi kami sebuah vision dan sebuah pemahaman. Bagaimana kita tinggal di sebuah rumah, itu akan mempengaruhi kondisi mental kita, kondisi berpikir kita, dan semuanya. Let's say kita tinggal di rumah di sebelah airport. Hanya masalah waktu sampai pendengaran kita terganggu. Betul? Iya. Karena berisik sekali airport. Dan ini kan masalahnya udah mainan energi kan. Betul. Airport itu sangat berisik. Bayangin kamu tiap 10 menit ada pesawat lepas landas, ada pesawat mendarat tuh berisiknya kayak apa. Terus gue dikasih gambar lagi sama Grim Reaper. Bayangkan juga kita hidup di sebuah perumahan yang sekitarnya pembuangan sampah, kali, sampah berantakan, banjir, dan segala macam. Cuma masalah waktu juga, pasti pernafasan kita terganggu dan kita kena kontaminasi bakteri. Itu kan kuman semua kan. Begitu pula kita, itu tadi yang fisikal. Sekarang yang udah mulai semi fisikal, yaitu mencakup energi emosi. Begitu pula misalnya kita tinggal di sebuah perumahan yang tetangga-tetangganya mulutnya kayak cabai rawit, kepo, gosip, dan yang lain-lain. Antara dua, kita ngikut jadi seperti mereka, atau dua, kita tekanan batin, kita stres, kita yang sakit. Iya. Itu yang udah semi fisikal. Begitu pula dengan definisi tumbal ini. Sepertinya gue lebih suka memakai istilah John Wick. Consequences. Jadi menurut kami, anomali, I think tumbal itu mulai lebih less irrelevant. Tumbal itu hanya berlaku bagi si pelaku first hand. Siapa yang menduakan Tuhan, istilahnya ya, siapa yang bertransaksi, itulah energi yang paling besar. Aku mau nanya, tapi di beberapa desa gitu ya, ada kepercayaan kayak misalnya nih ada yang pelihara tuyul gitu, terus istrinya meninggal terus gitu, dia sampai nikah 3 kali, 3-tiganya meninggal, terus sekarang anaknya sakit. Itu soalnya kejadian di desanya ART aku. Yes, kita sering mendengar itu. Nggak usah di desa ART kamu, itu tersebar luas, terutama di Pulau Jawa. Karena kita banyak mendengarnya dari kisah Pulau Jawa. The questions, do we really know how 3 istrinya itu meninggal? We do not know. Kita selalu, mohon maaf nih kepada terutama orang Jawa, tapi kita lebih banyak mendengar daripada menyaksikan atau menginvestigasi. Betul? Iya. Mungkin aja 3 istrinya itu meninggal karena banyak faktor. Kurang gizi lah, salah makan lah, sakit nggak diapa-apain lah, atau bahkan suaminya sendiri yang gelo. Mungkin karena ritual tertentu dia harus meracuni istrinya. We never know. Ya, kita nggak pernah tahu sih soal itu ya. Kita nggak pernah tahu. Tetapi makin kesini, Jess, aku ngelihatnya logika dan sains masih lebih kuat dibanding mystical. Mungkin mistis-mistis terjadi zaman-zaman dulu. I don't know about now. Aku rasa sampai sekarang sih masih kejadian ya. Tapi bener sih Kak Will, definisi tumbal sendiri itu sekarang aku ngelihatnya tuh memang mulai agak nyaru Dan lebih ke consequences. Mulai agak nyaru. Cuman kalau ditanya kayak 100% gak ada gak? Kita belum bisa bilang ya teman-teman. Karena kan semuanya kita harus ngelihat juga kan. Dari fotonya, dari sikonnya kayak gitu. Tapi untuk sikon dari Dewi ini sendiri, itu lebih ke consequences dan secara energi terkontaminasi gitu ya Kak Will. Iya. Kalau yang istilahnya transaksi bersama non-Tuhan, bersama jin atau iblis, itu sekitar 99% per kasus yang anomali temui, itu yang kena pasti apa sih? Pelaku langsung. Ya kan? Tapi indirect efeknya, efek tidak langsungnya itu bisa kena ke keluarga-keluarganya. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya indirect efeknya iya setuju sih. Consequences, tumbal, dan indirect effect itu boleh dikatakan satu kelompok. Betul. Contoh kisah Burari Indonesia. Yang geblek siapa? Yang kena siapa? Yang geblek kan bapaknya tuh. Yang mentalnya kayak gitu. Dia nggak mau move on, orangnya bebal. Akibatnya bapaknya nyasar ke dimensi iblis. Tapi gara-gara bapaknya itu anaknya dimimpiin.
Indirect loh, anaknya kan nggak membuat transaksi apapun dengan iblis, Iya. tapi kena. Nah aku percaya keluarga Dewi ini juga ketika mungkin udah ibunya main gegaipan, neneknya main gegaipan, keluarga besar ini terpapar dengan energi itu. Betul. Yang seharusnya keluarga ini murni terpapar dengan energi ketuhanan saja atau manusia saja, mereka ngerasa ini kok ada something yang bukan human, bukan Tuhan juga. Apa sih? Iya. Bau apa ini? Suasana apa ini? Betul. Atmosfer apa ini? Akhirnya mereka yang harusnya nggak perlu tahu begitu jadi tahu tanpa tahu gitu. Tanpa tahu bagaimana cara menanganinya gitu maksudnya. Tanpa tahu itu apa dan nggak tahu cara menanganinya, Oke. mereka merasakan unwanted presence. Mereka merasakan presensi yang tidak seharusnya. Gitu. Dan kalau ini mungkin agak melebar sedikit, tapi abisnya kita mungkin penutupan. Iya sih, bisa juga kayak misalnya neneknya main kayak gitu-gituan, terus ya udah saya mohon ya jin yang udah saya coblosin gitu, yang udah saya janjiin nih kontraknya, kamu jagain anak cucu saya ya gitu. Terus ujung-ujungnya anak cucunya nggak tahu menau, terus kesurupan gitu. Iya. Jadi Terus tiba-tiba jinnya kayak kasih nih loh, gue hadir nih di hidup lu gitu. Tapi padahal lah, nih lu siapa gitu, cucunya gitu. Alhasil jadinya kayak ya kontrak yang belum dikasih OTP lah gitu, belum dikasih kode OTP. itu contoh tumbal yang paling mendekati ya Jess ya. Paling mentok kesurupan. Itu pun gue yakin si orang yang kesurupan ngasih celah. Ya, Kesurupan, mimpi buruk gak enak, terintimidasi, terteror, merasakan yang unwanted presence. Tapi kalau sampai muntah darah gitu itu pasti medis sih. itu pasti medis. Atau tiba-tiba kok gue jadi sakit jantung gara-gara si nenek berbuat transaksi, hampir tidak mungkin. Itu pasti medis. Hampir tidak mungkin. Ibaratnya kami juga bertanya, masa sistem Tuhan sekampungan itu? Ternyata tidak, teman-teman. Kami sampai sekarang masih yakin pelaku utama, first hand, tangan pertama yang membuat, yang melakukan, itulah yang kena. Yang lain imbas. Well, sebagai penutup Hanover semuanya, kami ingin menyampaikan jangan pernah takut dengan santet menyantet, karena tidak segampang itu. Bahkan hampir mustahil kalau kita benar-benar di jalan Tuhan dan kita benar-benar berpegang teguh pada kekuatan mental kita. Hampir tidak mungkin teman-teman bisa disantet. Tuh. Silahkan. Dan kalau misalnya nih teman-teman jangan khawatir. Misalnya dulu teman-teman punya kakek, punya nenek, punya mama, punya papa yang pernah bikin perjanjian atau pernah ritual-ritualan kayak gitu, terus teman-teman nggak ingin gitu ya. Teman-teman cukup dalam hati ngerasa, oh saya adalah milik saya sendiri, saya adalah milik Sang Pencipta, jadi tidak ada yang bisa memiliki saya selain diri saya sendiri dan sang pencipta yang atau sang sumber yang membuat saya. Dan terakhir aku rasa message ini enak gak enak tetapi harus disampaikan. Bagi Hanover semuanya, tidak ada salahnya mendoakan keluarga atau siapapun orang yang kita cintai, kita sayangi yang sudah meninggal. Dan kita doakannya hanya bersifat satu arah. Dan per wejangan Keris tadi, aku rasa kita boleh mendoakan bahwa silahkan move on. Kamu sudah lepas dari badan. Itu bahasa gampangnya untuk kamu meninggal gitu. Tapi kan pakailah bahasa yang halus. Kamu sudah pernah hidup dan kamu sudah meninggal. Silahkan move on. Karena teman-teman tidak pernah tahu. Mungkin Tuhan bekerja melalui teman-teman untuk menolong ribuan atau bahkan puluhan ribu arwah-arwah manusia yang masih ada di dimensi gentayangan bumi ini. Gak usah jauh-jauh, mulai dari yang kenal dulu aja. Yes. Sekian dulu video kami kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman Hanover semuanya yang sudah selalu menanti video kami dan nonton video kami terus. See you guys on another video. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.
Udah kegigit kacangnya. Belum. Gigit gitu. Udah. Seret. Kegigit nggak? Masuk nggak? Ketelan nggak? Udah masuk ke kerongkongan tapi seret. Kok nggak ada bunyi kritoknya gitu? Enggak. Tadi abis makan kue kacang. Kita boleh masuk blooper Julius.